senantiasa berbakti kepada orang tua meskipun mereka telah wafat. Bagaimana berbakti kepada mereka setelah mereka wafat? Yang pertama, selalu ziarah ke makamnya, tidak termasuk. Tidak disebutkan pada dalam dalil bahwa cara berbakti kepada orang tua yang telah wafat dengan senantiasa berziarah ke makam orang tua. Sampai ada orang kampung, saya pernah ditegur Bapak Ibu sekalian, sama orang kampung telepon, Assalamualaikum, salam. Pak Ustadz hebat ya, tapi sombong. Udah langsung sombong-sombong aja nih. Siapa nih? Ini dari kampung. Masya Allah, kok ini sih durhaka sama orang tua, tengokin ke makamnya. Saya selalu titip sama orang kampung, tolong dirawat, saya bayar. Karena pemahaman masyarakat, kalau kita anak tidak pernah nengok makamnya, dianggap durhaka. Nggak begitu. Nggak harus kita yang nyabut rumputnya, rapiin makamnya. Kita bisa kok bayar orang. Tapi durhaka itu, kalau orang tua kita meninggal, kita hampir tidak pernah mendoakan mereka. Makanya cara pertama berbakti orang tua, cara pertama, dan ini adalah cara terbaik, dengannya kita dianggap berbakti walaupun orang tua kita telah wafat. Apa itu? Selalu mendoakan orang tua. Apa yang saya lakukan? Bukan hanya di doa Rabbi firli wali wadaya. Setiap nih, perhatikan, setiap saya ingat orang tua, ibu, ya Allah, udah gak punya ibu, udah gak punya bapak, terutama ibu ya, kalau anak laki-laki lebih dekat ke ibu ya. Apa yang saya lakukan? Bukan nangis, tapi doa Rabbi firlaha warhamha wa'afi. Begitu perhatikan. Anak yang berbakti itu, setiap dia ingat ibu, ingat ayah yang dekat betul dengan kita, bukan hanya menangis, bukan hanya meneteskan air mata, tapi segera basahi lisan dengan doa Allahumma firlahum warhamhum. Kita lewat pemakaman misalnya, ya Allah, ingat bapak ibu di kampung misalnya, atau di mana, dimakamkan di mana. Setiap ada sesuatu yang mengingatkan kematian, selalu doa. Ada orang yang meninggal, tetangga, atau ustadz, atau siapapun, kita bukannya doakan yang meninggal, tapi Allahumma firlahum. Setiap ada hal yang mengingatkan kita akan kematian, selalu lisan kita otomatis mendoakan ibu dan ayah kita. Allahumma firlahum warhamhum wa'afi wa'afu. Begitu para jamaah cara berbakti bagi anak yang telah memiliki orang tua yang telah wafat. Yang kedua, selalu menghadiahkan pahala. Menghadiahkan pahala melalui apa? Para ulama berpendapat ibadah yang bisa disedekahkan, dihadiahkan pahalanya. Tapi yang sahih adalah terbatas, yaitu haji. Kita bisa hadiahkan pahala melalui haji, umroh. Dua ini disebut dengan badal. Dan kalau kita membadalkan atau menghadiahkan pahala haji atau umroh, berarti kita tidak mendapatkan pahala sama sekali. Berarti semua pahalanya kita berikan kepada orang tua kita. Ya. Yang kedua, puasa. Kita bisa berpuasa lalu kita niatkan pahala untuk orang tua kita. Berikutnya apa? Sedekah. Sedekah bisa melalui kurban, atau kita sedekah uang, atau santunan anak yatim, lalu kita niatkan pahalanya untuk orang tua, itu bisa. Dan itu sering dilakukan. Anak yang berbakti sering menghadiahkan pahala kepada orang tua yang telah wafat, terutama pada ibadah-ibadah yang dibenarkan oleh Islam untuk dihadiahkan pahalanya. Haji, umroh, puasa, sedekah, doa. 5 ibadah yang bisa dihadiahkan pahalanya. Al-Quran tidak termasuk. Jadi kalau ada anak baca Quran lalu dihadiahkan pahalanya atau orang tua dari hasil baca Qurannya, tidak termasuk. Sebagian ulama mengatakan sebaiknya hindari menghadiahkan pahala dari baca Quran. 5 saja, haji, umrah, sedekah, puasa, kemudian doa. Anak yang berbakti, kalau dia punya kesempatan umrah, dia umrah untuk orang tuanya. Atau haji. Atau kalau tidak mampu atau tidak punya rezeki yang lebih, kurban. Setiap tahun dia belikan kambing, dia belikan sapi kurban untuk ibunya atau bapaknya. Ya, seperti itu. Terus apa lagi yang bisa dilakukan oleh seorang anak untuk bisa berbakti, tetap berbakti orang tua yang telah wafat, orang tua yang telah wafat? Yaitu yang ketiga, menjalin hubungan dengan keluarga orang tua. Jadi jangan karena orang tua telah wafat, maka silaturahim kita terputus dengan keluarga ayah dan ibu kita. Ini nggak berbakti namanya. Tetap kita jalin hubungan dengan keluarga ibu dan keluarga ayah kita. Makanya para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar pernah cerita, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan perbuatan dosa yang besar. Apakah saya masih bisa bertaubat?" Kata Nabi alaihi salam, "Kamu masih punya ibu?" "Tidak." Apakah kamu punya bibi, yaitu saudara ibu? "Punya ya Rasulullah." "Kalau gitu kamu berbakti. Kamu berbakti sama bibi kamu, sama tante kamu, tante dari ibu. Kamu berbakti kepadanya, kamu muliakan dia, kakak ibu, adiknya ibu, bibi, tante,
ya, bule, ya, itu cara untuk berbakti sama orang tua. Jadi jangan mentang-mentang ibu sudah tidak ada, kita nggak pernah ziarah ke bule kita, bude kita, tante kita, ya, tetap jalin hubungan silaturahim. Karena Allah, kemudian karena ingin berbakti. Jadi kita nih misalnya datang ke rumah tante kita atau bude kita atau bule kita, niatkan, ya Allah, saya datang ke sini bukan hanya ingin silaturahim, tapi ingin berbakti sama ibu saya. Ini loh adik ibu saya, ini loh kakak ibu saya yang masih hidup, masih sehat, alhamdulillah. Sementara ibu saya, adiknya dia sudah wafat. Tetap menjalin hubungan silaturahim karena Allah, dan kemudian ingin berbakti sama orang tua. Kemudian apa yang terakhir, yang berikutnya, tetap menjalin hubungan dengan teman dan sahabat orang tua kita. Bukan hanya keluarga, tapi teman dan sahabat. Di masa hidup orang tua kita, punya nggak teman dekat? Punya tidak sahabat? Kalau masih punya teman dekat, tetap menjalin hubungan dengan mereka. Jangan putus. Jangan putus. Bagaimana caranya? Kalau ketemu, nyapa. Assalamualaikum, Om, Tante. Dia teman bapak kita. Ibu, oh siapa? Saya anaknya Ibu Fulan. Oh, Masya Allah. Jangan di pasar diem-dieman. Padahal di sebelah kita, ibu ini lagi beli bawang. Kita di sebelahnya. Wah, ini kan temannya ibu saya. Sapa. Dia karena Allah. Kemudian, saya ingin berbakti sama ibu saya. Dia teman dekat ibu saya. Assalamualaikum, Bu. Cium tangan. Boleh cium tangan. Selama itu termasuk hal yang dibolehkan dalam Islam. Karena itu tradisi. Ya, kalau misalnya ibu ketemu sama teman ibu kita, atau kita ketemu sama teman bapak kita, cium tangan. Gimana kabarnya, Bu? Kamu siapa, Nak? Saya anaknya Ibu Fulan atau anaknya Bapak Fulan. Masya Allah, Masya Allah. Udah lama ya saya gak ketemu. Masya Allah, udah berapa tahun ibu kamu udah meninggal, berapa tahun bapak kamu meninggal. Padahal udah sekian tahun gak terasa ya. Masya Allah, waktu cepat sekali berlalu. Jadi menyapa. Kemudian kalau kita dengar mereka membutuhkan urusan bantuan, bantu. Mereka misalnya sedang sakit, atau mereka butuh bantuan, atau mereka betul-betul ekonominya benar-benar hancur, terpuruk betul-betul sampai buat makan aja nggak ada uang. Kita cek, kita bantu para jamaah sekalian. Mereka teman bapak kita, mereka teman dekat ibu kita, ya. Kemudian muliakan mereka, hormati mereka, dan senantiasa mendoakan mereka. Terakhir, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang telah wafat? Menjalankan wasiat orang tua. Apa wasiatnya? Selama wasiatnya benar ya. Selama wasiatnya benar, tidak melanggar syariat. Karena ada contoh kemarin seorang jamaah, ya, waktu saya kemarin setelah ngisi di PIK peresmian kantor baru di sebuah perusahaan di PIK, lalu waktu dia nganter, dia sambil nganter saya, dia tanya, Ustadz, om saya sebelum meninggal dia masuk Islam. Lalu dia berwasiat agar kalau dia wafat dimakamkan di masjid, di lahan masjid yang diwakafkan. Jadi tanah dan masjidnya diwakafkan, dia minta dimakamkan di situ. Apakah perlu diwajalankan wasiatnya? Kita bilang tidak boleh. Jadi jalankan wasiat orang tua yang tidak melanggar syariat. Jalankan wasiatnya. Itu cara berbakti kepada kedua orang tua.